Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bunda yang Bunda sayangi dari kelas 8A sampai dengan 8D. Semoga semuanya selalu sehat walafiat ya Kak. Ya, pada materi yang kedua ini atau semester kedua ini kita akan belajar berbeda dengan semester yang lalu. Karena semester yang lalu kita berbicara tentang iklan dan teks eksposisi ya Kak. Ya, di sini Bunda akan menjelaskan materi pelajaran pada semester 2 yang akan kita lalui, yaitu judulnya Indahnya Berpuisi. Pasti anak-anak Bunda banyak yang senang sekali dengan berpuisi, bukan? Ya, kompetensi dasar yang akan kalian tempuh ya, kamu harus tahu 3.1 mengidentifikasikan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Sedangkan 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya. Selain dalam bentuk prosa ya, puisi ini ya, prosa dalam bentuk eksposisi, gagasan dapat diungkapkan dalam bentuk puisi. Bahkan gagasan yang puitis itulah yang sering kamu simak sehari-hari. Misalnya ya Kak, melalui lagu dan syair yang memang banyak berupa puisi. Isi puisi yang padat makna dan disusun dengan nada-nada yang indah. Ya, kalau itu sebuah puisi. Ya, suasana hati menjadi indah dengan mendengar dan membaca sesuatu yang dipuisikan. Ya, di sini Bunda akan membahas satu persatu ya Kak. Kali ini menemukan unsur-unsur pembentuk puisi ya Kak ya. Jadi kalau kita menemukan unsur-unsur pembentuk puisi ya, di sini berarti unsur-unsur pembentuk puisi itu ada dua. Ya, kita akan membahas tentang pengertian puisi, yang kedua unsur-unsur puisi. Ya. Pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut, Kak. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya, puisi juga dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau mengagungkan kepada sang halik yang dapat diungkapkan dengan apa ya Kak? Dengan bahasa yang indah Kak. Jangan lupa itu kalau kita membuat puisi harus seperti itu ya Kak. Ya, perhatikan contoh puisi di bawah ini. Hujan Bulan Juni, karangan Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ya Kak, ini kenapa Bunda ambil judul puisi ini? Karena ini merupakan hari-hari yang indah untuk Bunda punya anak-anak ya. Ya, setelah mendengarkan puisi yang tadi Bunda bacakan, di sini Bunda akan memberikan contoh pembacaan puisi yang lebih indah yang berjudul Laut Buah Karya Amal Hamzah.
Laut, karya Amal Hamzah. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Ombak datang bergulung-gulung, balik kembali ke tengah segara. Aku takjub, terdiri temenung. Beginilah rupanya permainan masa. Hatiku juga seperti dia, bergelombang-gelombang memecah ke pantai. Arus suka beralih duka, payah mendapat perasaan damai. Ya, Kak. Tadi Bunda sudah membacakan puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Kenapa Bunda memilih judul puisi itu? Ya, ada sangkut pautnya dengan Bunda punya anak yang tiga-tiganya lahir di bulan Juni. Kemudian Kak, yang berikutnya itu tadi puisi yang kedua yang berjudul Laut, karangan Amal Hamzah. Ya, jadi berbeda. Yang pertama Bunda yang membaca, yang kedua ya kakak laki-laki itu yang membacakan puisi karya Amal Hamzah. Berikutnya kita akan belajar tentang yang kedua, unsur-unsur puisi. Ya, unsur-unsur puisi terdiri dari A. Majas dan irama, B. Penggunaan kata-kata konotasi, C. Kata-kata berlambang, dan D. Pengimajinasian dalam puisi. Ya, sini akan Bunda terangkan satu persatu. Yang pertama atau A. Majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Sedangkan irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Yang B, penggunaan kata-kata konotasi. Ya, nah, ada konotasi ya, Kak ya. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata yang telah mengalami penambahan-penambahan itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair ya Kak. Sedangkan C, kata-kata berlambang. Ya, di dalam puisi pasti ada kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya ya Kak, rantai dan padi kapas ya dalam gambar Garuda Pancasila. Tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Ya, itu dalam puisi juga ada ya Kak ya. Ya, sedangkan yang D, pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Jadi menghayal lebih oke ya Kak ya. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Ya, itu tadi pelajaran yang pertama pada puisi, indahnya berpuisi. Ya, mudah-mudahan anak-anak Bunda dari kelas A sampai kelas D bisa menyenangi atau bisa mengeluarkan daya imajinasimu Kak di dalam membuat puisi.
Ya, demikian pembelajaran yang Bunda bawakan pada pertemuan yang pertama pada semester yang kedua ini, Kak. Ya, akhir kata sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.